Halo, semangat pagi Namo Buddhaya. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nyana Wulandari. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 3, subtema 3 tentang pentingnya menjaga asupan makanan. Namun sebelumnya kita siapkan dulu buku tema dan buku logikanya ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan yang telah dimakan akan diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi, komponen penyusun sel dan jaringan, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satu sistem kompleks dalam tubuh adalah sistem pencernaan. Nah, apa sajakah bagian-bagian dari sistem pencernaan pada manusia? Masih ingatkah kamu pembelajaran mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan manusia? Salah satu hal yang dapat membuat tubuh tetap sehat dan bugar adalah dengan mengonsumsi buah. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan. Yang pertama adalah sebagai sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah. Yang kedua, sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, sebagai sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Yang keempat adalah mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan dari berbagai penyakit lainnya. Selanjutnya, obat luar tubuh atau sebagai obat luar tubuh, buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Buah-buahan sangat penting bagi tubuh kita. Banyak sekali iklan yang mempromosikan tentang buah-buahan, terutama buah-buahan yang impor. Padahal buah-buahan dan sayuran lokal itu juga sama enak dan sama bergizinya loh. Setelah itu, yuk kita buka buku siswa halaman 91. Nah, tahukah kamu ternyata buah-buahan dan segala sesuatu yang berasal dari alam sejak dahulu dijadikan inspirasi untuk karya seni rupa daerah. Salah satunya seperti yang terdapat dalam batik. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil batik terkenal lainnya adalah di Yogyakarta. Oke, batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi dengan warna coklat dan biru tua. Untuk motif batik Yogyakarta ada bermacam-macam seperti motif parang, babon anggrek, dan wahyu tumurun. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Coraknya banyak mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Selanjutnya, yuk kita baca buku tema 3, halaman 95. Organisasi P3A merupakan sebuah contoh pembangunan sosial budaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakatnya. Disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Begitu pula dengan para petani yang beraneka ragam keahliannya. Ada yang memiliki
sawah, kebun singkong, kebun jagung, dan lain-lain. Pada pembahasan sebelumnya, para petani yang memanfaatkan sistem irigasi bernaung dalam satu wadah organisasi agar mereka dapat saling membantu satu sama lainnya. Apa ya jadinya jika tidak ada kerukunan antar para petani tersebut? Apakah perbedaan yang terdapat dalam masyarakat memberikan manfaat? Nah, berikut ini adalah artikel tentang sebuah organisasi budaya yang mewadahi bakat seni kaum remaja di masyarakat lingkungan sekitar. Pada buku tema 3 halaman 100, dijelaskan bahwa sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya berlandaskan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi di Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan diri. Selanjutnya, tahukah kamu tubuh manusia itu memerlukan asupan air putih yang cukup? Kurangnya asupan air putih dapat berdampak bagi kesehatan tubuh. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sel-sel otak menjadi tidak aktif. Yang kedua, menurunkan konsentrasi. Selanjutnya, menyebabkan halusinasi, menyebabkan infeksi dalam kandung kemih, lalu membuat kulit kusam dan mengganggu fungsi ginjal. Maka kita harus banyak-banyak minum air putih. Lalu tahukah kamu, kerjasama anggota tubuh sangat penting untuk mendukung fungsi organ tubuh itu sendiri. Nah, sebagai masyarakat Indonesia yang berbeda-beda, keragaman tidak menghalangi sebuah bentuk kerjasama. Malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama Indonesia. Sangat kaya akan keberagaman budaya, itulah Indonesia. Antara lain terlihat pada keberagaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa yang terdapat di Indonesia antara lain seperti seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya. Budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahannya. Karya seni rupa yang disebutkan tadi merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan yang hampir semua wilayah di Indonesia itu hampir sama. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Berikut adalah beberapa contoh motif batik di Nusantara, antara lain seperti motif batik Solo Parangkusumo. Ya, selanjutnya motif batik Pekalongan. Lalu ada motif batik Cirebon Megamendung. Selanjutnya motif batik Yogyakarta Ceplok. Teknik pembuatan batik terbagi atas 3. Yakni yang pertama, teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Yang kedua, teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah terbentuk ragam hias batik. Selanjutnya ada teknik cetak atau teknik sablon. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya motif batik Parangkusak yang memiliki makna pertarungan antar manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Keragaman sangat sering kita temui dimanapun kita berada, bahkan pada makanan yang kita makan pun terdapat keragaman.
Tiap makanan mengandung vitamin dan zat yang berbeda serta penting bagi tubuh. Tentunya akan tidak seimbang jadinya jika kita terus-menerus mengonsumsi protein atau karbohidrat saja. Kita perlu mengonsumsi makanan yang bergizi, yang beragam. Keragaman memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita. Keragaman justru semakin memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Keragaman merupakan modal pembangunan bangsa. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya untuk tugas KI 4, tema 3, subtema 3, kita akan mewarnai batik yang nantinya akan dibagikan oleh ibu guru wali kelas masing-masing ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel SD Dharma Loka. Terima kasih semuanya, selamat belajar dan selalu jaga kesehatan serta kebersihan. See you.